arang sekam itu tidak bersifat antagonis seperti kapur. Kapur itu kalau tidak tepat dosisnya terlalu banyak, maka dia akan mengalahkan unsur-unsur yang lain yang justru dibutuhkan oleh tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat tani di channel Sang Petani. Alhamdulillah, sambil istirahat setelah badan ini berkeringat, sambil berbagi, yang mana pada video sebelumnya saya membagikan tentang bagaimana cara mengetahui pH tanah dengan melihat tumbuhan yang berada di sekitar lahan. Nah, dengan indikator apabila tumbuh alang-alang maka menandakan bahwa pH di tanah tersebut adalah rendah. Dan ketika tumbuhnya rumput seperti rumput bandotan, maka pH di lahan tersebut menunjukkan bahwa pH-nya atau derajat keasaman tanahnya menunjukkan itu netral. Nah, beberapa kasus yang terjadi di kebun yang saya miliki ini, itu ada beberapa bagian yang ternyata tumbuhnya masih bervariasi antara rumput beruas dan rumput-rumput bandotan. Bandotan ini yang seperti ini bandotan. Ini di lahan ini yang baru saja saya bersihkan, ini masih ada rumput yang beruas seperti ini dan bervariasi kedua-duanya. Nah, ini menandakan bahwa pH masih di bawah angka 6, hampir 7, tapi masih di bawah 7. Nah, bagaimana agar pH netral dengan bahan yang murah dan alami? Pada kali ini saya akan berbagi tipsnya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Sahabat-sahabat tani semuanya, ini salah satu cara yang saya gunakan untuk menetralkan pH tanah. Itu saya menggunakan arang sekam, yang mana telah saya uji coba di lahan ini. Ini lahan yang belum saya aplikasikan dengan arang sekam, dan di sebagian lahan sudah saya aplikasikan. Ternyata hasilnya memang menunjukkan bahwa setelah ditaburi arang sekam tersebut, menunjukkan tumbuh rumputnya rumput-rumput yang tidak beruas seperti bandotan yang seperti ini. Nah, ternyata lahan yang belum saya kasih arang sekam, maka yang tumbuh di lahan tersebut adalah rumput-rumput yang beruas, dan tingkat kesuburannya juga sangat berbeda sekali. Karena seperti mana ya pada video sebelumnya, bahwa pH tanah itu akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, diantaranya yang terjadi di kebun ini sangat menunjukkan hal-hal yang sangat berbeda. Ketika pH sudah netral, maka tanaman akan terlihat subur dan buahnya pun mulai lebat. Tapi di lahan yang ini yang sedang saya bersihkan ini, dengan indikator tumbuhnya rumput yang beruas seperti alang-alang, maka tingkat kesuburan tanahnya pun berbeda. Nah, kenapa saya menggunakan arang sekam? Yang pertama, keunggulannya adalah mudah didapat dan tentunya gratis lah. Terus yang kedua, arang sekam itu tidak bersifat antagonis seperti kapur. Kapur itu kalau tidak tepat dosisnya terlalu banyak, maka dia akan mengalahkan unsur-unsur yang lain yang justru dibutuhkan oleh tanaman. Tapi kalau arang sekam tidak punya sifat antagonis. Dan yang ketiga, arang sekam itu juga sebagai fertilizer. Dia itu mampu menyimpan unsur hara yang kita berikan untuk tanaman, sehingga tidak mudah terlarut oleh air hujan dan tidak mudah menguap oleh sinar matahari. Nah, mungkin teman-teman yang lain, kok arang sekam? Ini sudah saya buktikan di lahan milik saya sendiri, bahwasanya dengan arang sekam hasilnya sangat luar biasa sekali, yaitu terutama pada pengaruh pH yang kemarin pernah saya uji coba dengan pH meter, juga
dengan indikator-indikator yang terjadi di lahan ini. Sahabat-sahabat tani semuanya, adapun cara aplikasinya sangat mudah sekali, yaitu pertama-tama kita bersihkan lahan dulu sekitar tanaman yang akan kita taburi arang sekam, lalu kita taburkan arang sekam secukupnya, terlihat tanah itu terlihat hitam dan sedikit tertutup oleh arang sekam. Ini bukan acuan dosis, tapi kita hanya uji coba secara otodidak di lahan. Dengan taburan sedemikian maka sudah menunjukkan hasil perubahan indikator pertumbuhan rumput yang ada di sekitar. Oke sahabat-sahabat tani, sekian, barangkali video saya bermanfaat. Silahkan bantu subscribe agar video yang saya unggah ini bermanfaat bagi teman-teman petani, dan jangan lupa komen di kolom komentar sesuai dengan isi video. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.